Pengasuh Tuan Muda. Bab. Mila tak mampu menjawab. Ia berusaha mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali. Setelah itu barulah Abraham melepaskannya dan mundur ke belakang. Uhuk, uhuk, uhuk. Mila terbatuk saat dirinya bisa bernafas dengan lega. Wajahnya langsung pucat ketakutan. La tak menyangka kalau pria tampan di depannya ini memiliki sifat temperamen yang tinggi. La pun tak mau berlama-lama lagi. Ia segera keluar dari kamar itu dan mengatakan pada Viviane apa yang Abraham lakukan padanya. Tentu saja dia tidak bilang tentang dirinya yang berusaha menggoda Abraham. Viviane tentu terkejut dengan perkataan Mila. Belum ada 5 menit susternya sudah mengundurkan diri. Suster yakin tidak mau mencoba lagi. Suster bisa coba datang lagi besok kalau mau. Viviane mencoba membujuk Mila. Tidak, Nyonya. Maaf. Saya masih sayang sama nyawa saya, jawab Mila. Bisa-bisa aku tinggal nama saja kalau merawat pria seperti anak Anda, Nyonya. Dia memang tampan dan gagah, tapi aku tidak bisa tahan dengan kemarahannya. Ditawari dada saja dia tidak mau. Dasar pria tidak normal, umpat Mila dalam hati. 7. Kalau begitu saya permisi dulu, Nyonya. Maaf, saya tidak bisa bekerja di sini, pamit Mila lalu cepat-cepat pergi meninggalkan rumah itu. Viviane pun terduduk lesu di sofa ruang tamu rumahnya. Ia bingung mencari kemana lagi perawat untuk Abraham. Susah sekali mencari perawat untuknya. Aku harus cari perawat kemana lagi, gumam Viviane pada dirinya sendiri. 8. Pagi-pagi sekali Viviane sudah berada di perusahaan milik suaminya. Perusahaan yang biasanya dikelola oleh Abraham, kini terpaksa harus ia tangani sementara bersama asisten Abraham yang bernama Jackson. Jackson atau yang kerap dipanggil Jack adalah satu-satunya orang kepercayaan Abraham. Ya, Abraham memang tak mudah percaya dengan siapapun dengan cepat. Pagi ini akan ada meeting yang harus Viviane hadiri bersama para manajer perusahaan itu. Sebulan tidak dikelola oleh Abraham langsung, perusahaan mengalami beberapa kemunduran. Untuk itu, Viviane datang guna mencari solusi bersama para manajer di sana. Semua sudah berkumpul di ruang meeting. Tanya Viviane saat bertemu Jackson di perusahaan. Sudah, Nyonya, jawab Jackson lalu berjalan menuju ke dalam lift. Jackson menekan tombol lift lalu mempersilahkan Viviane masuk terlebih dahulu. Setelah itu ia baru ikut masuk ke dalam dan menekan tombol tempat ruang meeting berada. 2 hari yang lalu saya berusaha menghubungi Tuan Abraham, ada yang ingin saya sampaikan tapi Tuan Muda belum merespon saya sampai hari ini, Nyonya, ucap Jackson memecah keheningan. Kondisi Abraham sedang tidak stabil. Kemarin Stella datang ke rumah dan memutuskan hubungan mereka. Abraham mendengar percakapan saya dan Stella. Setelah itu, kau tahu sendiri, dia kembali mengamuk lagi. Bahkan dia sempat mencekik perawat yang saya panggil untuk mengurusnya, keluh Viviane. Jackson tampak diam sejenak memikirkan sesuatu mendengar jawaban dari Viviane. Melihat Jackson hanya diam, Viviane bertanya padanya, apa yang ingin kau sampaikan padanya? Tentang laporan perusahaan, Nyonya. Dan juga apa? Ulang Viviane penasaran. Dan juga tentang Nona Stella. Saya melihat Nona Stella makan malam berdua dengan Tuan Eric, Nyonya, jawab Jackson yang membuat Viviane melebarkan matanya. Stella dan Eric. Eric musuh Abraham. Tanya Viviane yang diangguki oleh Jackson. Ting. Suara lift berdenting. Viviane tidak jadi bertanya lebih banyak lagi karena harus meeting terlebih dahulu. Nanti kita bicarakan lagi soal ini, ucap Viviane sebelum keluar dari lift. Baik, Nyonya. Mereka pun keluar dari lift dan menuju ke ruang meeting.
Di sana sudah hadir para peserta meeting yang menunggu. Syukurnya meeting hari itu berjalan cukup lancar. Siangnya Viviane pergi ke rumah sakit karena hari ini Abraham ada jadwal pengecekan. Tapi saat ia sampai di sana, Bibi Elsa menelepon kalau Abraham menolak untuk pergi ke rumah sakit. Ia menolak untuk berobat lagi. Padahal rencananya mereka akan bertemu di rumah sakit saja. Viviane tampak menghela nafas berat. Ia duduk di salah satu kursi yang ada di koridor rumah sakit. Ia lagi-lagi bingung dengan sikap putranya. Di saat seperti ini Viviane merasa sangat lelah sekali harus mengurus perusahaan dan juga putranya sekaligus. Kalau Abraham bersikap kooperatif mungkin Viviane tak akan merasa 9. Terbebani. Ini masalahnya Abraham selalu saja berulah. Sifatnya jauh sekali dengan Abraham yang dulu. Sedang termenung memikirkan putranya, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita tua yang rambutnya sudah putih semua sedang mengomel marah-marah. Nenek itu sedang didorong dengan kursi roda oleh seorang gadis cantik berambut panjang bergelombang yang dikuncir menjadi dua. Sudah aku bilang aku tidak mau makan bubur, tapi tiap hari aku diberi makan itu. Apa mereka sengaja ingin membuatku darah tinggi karena marah-marah setiap hari? Omel si nenek yang kebetulan sedang lewat di depan Viviane. Sabar, Nek. Bukan begitu maksud mereka, kata gadis itu mencoba menenangkan nenek yang sedang marah-marah. Saat melewati Viviane, gadis itu sempat melempar senyuman manisnya dan dibalas senyum juga oleh Viviane. Lesung pipi tercetak jelas di pipi si gadis saat ia tersenyum. Manis sekali gadis itu. Dia juga terlihat sangat sabar menghadapi nenek itu. Gumam Viviane dalam hati. Belum puas marah-marah, nenek tadi tampak melempar botol minum yang ada di tangannya. Dengan sabar gadis itu mengambilnya dan memberikan lagi pada si nenek. Nenek itu menerimanya lalu melemparnya sekali lagi agak jauh. Si gadis hanya menggelengkan kepalanya lalu mengambil lagi botol itu tapi tak mengembalikannya pada nenek. Gadis itu tampak duduk berlutut di depan nenek untuk mensejajarkan tingginya. Nek, nenek bilang nenek bosan kan di sini terus? Tanya si gadis yang diangguki nenek itu. Nenek mau cepat keluar dari rumah sakit ini kan? Dan sekali lagi si nenek mengangguk. Gadis itu tampak tersenyum lalu menggenggam salah satu tangan nenek. Nenek harus banyak makan dan minum obat, ya. Supaya nenek cepat sembuh dan bisa cepat pulang, bujuk si gadis dengan lemah lembut. Tapi aku tidak suka bubur. Aku bosan. Gerutu nenek. Lambung nenek kan sedang bermasalah, belum boleh makan yang keras-keras dulu. Kalau kondisi nenek sudah membaik, pasti dokter memperbolehkan nenek makan apapun yang nenek mau, bujuk gadis itu lagi. Kau sama saja seperti dokter. Kenapa kau tidak jadi dokter saja? Protes nenek. Gadis itu pun terkekeh. Kalau aku jadi dokter, nanti nenek akan kusuntik setiap hari kalau mogok makan lagi. Heh, beraninya kau mau menyuntikku. Dasar bocah kecil. Kata si nenek sambil menyentil kuping si gadis. Gadis itu pun terbahak begitu pula nenek tadi. Makanya nenek jangan mogok makan lagi. Kalau aku mengantar makanan untuk bibiku, aku pasti akan menyempatkan diri untuk mengunjungi nenek. Aku akan menyuapi nenek. Tapi kalau aku tidak datang, nenek jangan berulah lagi. Kasihan suster rumah sakit ini mendapat amukan nenek, ucap gadis itu. Biar saja. Mereka kan dibayar untuk mendapat amukanku, kata si nenek sambil tertawa kecil setelahnya. Nenek ada-ada saja. Ya sudah, aku antar nenek ke kamar, ya. Setelah itu aku harus kembali bekerja lagi. Nek, kau bekerja terus tapi kulihat kau tidak kaya juga. Ketus nenek yang terbiasa bermulut pedas itu. Gadis itu bukannya marah tapi malah tertawa mendengar omelan si nenek.
Dia sudah terbiasa menghadapi nenek itu. 10. Kalau aku kaya, aku tidak akan bekerja lagi, Nek. Aku akan bersantai saja di rumah sambil menonton TV, ucap si gadis lalu ia pun segera mendorong kursi roda nenek masuk kembali ke kamar rawat inapnya. Wah, kau pemalas sekali kalau begitu, umpat si nenek. Dari tadi ternyata Viviane tak berhenti menatap interaksi antara nenek cerewet dan gadis penyabar itu. Viviane tersenyum melihat interaksi keduanya. Dalam hatinya tiba-tiba muncul niat untuk menawari gadis penyabar tadi untuk bekerja sebagai perawat putranya. Siapa gadis itu? Ya, sepertinya dia gadis yang cocok untuk merawat Abi. Sebaiknya aku coba tawarkan dulu padanya. Semoga saja gadis itu mau menerima tawaranku. Viviane pun bangkit dari duduknya dan melangkahkan kakinya mengikuti si gadis dari belakang. Sejak pertama kali melihat keramahan gadis itu, Viviane sudah tertarik dengan pesonanya. Kira-kira apa gadis tadi mau menjadi perawat Tuan Abraham? 11. Permisi, Nona, panggil Viviane saat gadis berlesung pipi tadi keluar dari sebuah ruang rawat inap. Ya, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya gadis tadi dengan ramah. Viviane langsung mengulurkan tangannya. Kenalkan, nama saya Viviane Walter. Gadis itu tampak mengelap tangannya di kaos yang ia pakai lalu menyambut uluran tangan Viviane. Saya Alana, Nyonya. Alana, namamu bagus sekali, puji Viviane lalu menarik tangannya. Terima kasih, Nyonya. Nama Nyonya juga bagus, ucap gadis bernama Alana itu. Boleh kita bicara sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu, tanya Viviane. Boleh, Nyonya. Silahkan saja, Nyonya, jawab Alana agak canggung. Kita sambil duduk di sana saja, ya. Viviane menunjuk kursi yang tak jauh dari mereka. Alana pun menyetujuinya. Lalu mereka duduk di kursi itu untuk membahas penawaran Viviane yang sama sekali tak pernah terduga oleh Alana. Begini, mungkin kau agak heran kenapa saya ingin bicara padamu. Dari tadi saya memperhatikan interaksi antara nenek tadi dan dirimu. Apa itu nenekmu? Tanya Viviane. Oh, yang tadi itu, bukan Nyonya. Beliau salah satu pasien di rumah sakit ini. Saya kesini untuk mengantar makanan pada bibi saya yang bekerja di sini. Pertama kali saya bertemu dengan nenek tadi sekitar 2 minggu yang lalu saat nenek sedang marah-marah dan mengamuk menolak untuk makan. Nenek memberantaki makan yang dibawa oleh suster. Kebetulan bibi saya yang bertugas membersihkan makanan yang ditumpahkan nenek itu. Dari sejak itu saya mencoba membujuk nenek untuk makan. Dan syukurnya berhasil, Nyonya, jawab Alana bercerita panjang lebar. Viviane tampak mengangguk-anggukan kepalanya mendengar jawaban Alana. Rasanya memang tak salah kalau dia ingin menawarkan Alana menjadi perawat pribadi anaknya. Lalu kau sendiri apa tidak bekerja? Atau masih sekolah? Sepertinya umurmu masih sangat muda, tanya Viviane lagi. Gadis itu tersenyum. Umur saya 19 tahun, Nyonya. Saya bekerja di salah satu restoran dekat sini. Tapi, hanya sebagai pencuci piring saja, hanya bantu-bantu saja di sana, Nyonya, jawab Alana dengan jujur tanpa malu-malu. Ternyata benar, kau masih sangat muda. Maaf, apa kau tinggal bersama orang tuamu? Tanya Viviane. Wajah Alana yang tadi cerah tampak sedikit mendung. Tapi gadis itu tetap berusaha tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Orang tua saya sudah meninggal. Saya hanya menumpang tinggal dengan bibi saya, Nyonya. Oh, maafkan saya. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, ucap Viviane dengan cepat. Ila merasa tak enak hati pada gadis itu. Tidak apa-apa, Nyonya. Tidak masalah.
Kalau boleh saya tahu kira-kira kenapa Nyonya bertanya tentang saya? Apa Nyonya mengenal saya? Tanya Alana yang sedari tadi sudah penasaran. Wanita di depannya ini meski sudah berumur tapi terlihat sangat anggun dan berkelas. Pakaian dan tas yang 12 ia kenakan juga tampak mewah. Cukup aneh bagi Alana ketika tiba-tiba dihampiri oleh wanita yang menurutnya berasal dari keluarga kaya ini. Biasanya yang berteman dengannya hanyalah orang-orang yang berasal dari kalangan menengah ke bawah saja. Ah, iya. Saya sampai lupa. Maaf, kau pasti agak bingung, ya. Sebenarnya saat tadi saya melihatmu mengurus nenek itu, saya jadi tertarik menawarkan pekerjaan padamu. Saya rasa kau sangat cocok untuk pekerjaan ini, jawab Viviane yang membuat Alana mengernyitkan keningnya. Maaf Nyonya, apa saya boleh tahu apa pekerjaannya? Tanya Alana penasaran. Pekerjaannya adalah menjadi perawat anak saya. Namanya Abraham. Dia lumpuh karena sebuah kecelakaan kerja. Saat ini dia tidak bisa berjalan dan hanya duduk di kursi roda, jawab Viviane dengan wajah sedihnya. Lalu ia pun melanjutkan, sebelumnya sudah ada beberapa perawat yang saya panggil untuk mengurusnya, tapi semuanya gagal. Anak saya sedikit susah menerima orang luar. Harus orang yang benar-benar sabar yang bisa menaklukkannya. Dan saya rasa kau adalah orang yang tepat. Tapi Nyonya, saya berani bayar mahal untuk pekerjaan ini. Tapi kau juga harus menginap di rumah saya nanti untuk mengurusnya seharian penuh, potong Viviane. Boleh saya tahu berapa gajimu di restoran itu? Tanya Viviane. 2 juta, Nyonya, jawab Alana jujur. Saya bahkan bisa menggajimu 20 juta per bulan kalau kau mau, ucap Viviane yang membuat Alana membulatkan matanya. 20 juta, Nyonya? Tanya Alana sambil mengangkat 2 jarinya. Rasanya enteng sekali wanita di depannya ini menyebutkan nominal sebesar itu untuk menggajinya. Viviane mengangguk lalu kembali bertanya. Jadi bagaimana? Apa kau setuju? Alana tampak berpikir sejenak. Tawaran ini sangat menggiurkan baginya. Bagaimana tidak? Ia akan digaji 10 kali lipat dari biasanya. Tapi, tunggu dulu. Pekerjaannya tentu tidak mudah bukan? Mana mungkin ada yang menawarkan gaji besar tanpa tanggung jawab pekerjaan yang besar pula. Lagi pula tadi Viviane bilang padanya sebelum ini ada beberapa perawat yang gagal menjadi perawat Abraham. Itu berarti pekerjaannya memang tidak mudah. Wajar saja kalau gajinya besar. Lalu, apa sanggup Alana menjalankan pekerjaan itu? Bagaimana? Kau bersedia? Tanya Viviane memecah lamunan Alana. Saya harus tinggal di sana, Nyonya. Apa tidak bisa pulang malamnya? Alana masih mencoba bernegosiasi. Iya, kau harus tinggal di sana. Kau harus siap kapanpun Abraham membutuhkanmu. Glek. Alana menelan salivanya dengan susah payah. Kalimat, kapanpun harus siap saat Abraham membutuhkannya, membuat ia semakin yakin kalau pekerjaan ini memang tidak mudah. Alana kembali berpikir. Selama ini ia hanya menumpang hidup pada bibi dan pamannya sejak orang tuanya meninggal. Sekarang pamannya sudah tidak bekerja lagi karena sakit-sakitan. Yang bekerja saat ini hanyalah Alana sebagai pencuci piring di restoran dan bibinya sebagai petugas kebersihan di rumah sakit. Bibi sendiri masih punya anak yang masih sekolah. Biaya hidup mereka tiap bulan kadang cukup kadang tidak dari gaji mereka berdua. Belum lagi mereka harus 13. Membayar uang sewa rumah tiap bulan. Listrik, air, dan masih banyak biaya-biaya lain yang membebani mereka. Memikirkannya saja membuat Alana pusing bukan main. Rasanya tak ada salahnya ia mencoba kesempatan ini. Biasanya kesempatan emas tak datang 2 kali.
Demi membalas budi pada bibi dan pamannya, akhirnya Alana pun mengangguk setuju.